Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Fuad dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini materinya lumayan perlu diperhatikan karena materinya berkaitan dengan psikotes. Nah, jadi maka nanti tonton videonya sampai selesai. Jika nanti ada psikotes, kamu sekalian bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Dan juga salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ya, langsung saja Ustaz Fuad bukakan materinya. Nah, ini trik menggambar pohon. Rumah pohon orang. Bentar, masih loading. Bagaimana cara mengatasi atau bagaimana trik menggambar HTP, House Tree Person, rumah pohon orang. Nah, triknya adalah memperhatikan betul-betul instruksi atau nanti di sini akan dibahas beberapa trik agar gambar kita sempurna. Pengertian, apa itu HTP? HTP adalah kepanjangan dari House Tree Person atau menggambar rumah pohon orang. Nah, pada selembar kertas kita disuruh menggambar 3 komponen itu. Kalau materi kemarin kita menggambar pohon sendiri, orang sendiri. Nah, kalau saat ini kita menggambar 3-tiganya. Posisi kertas HVS-nya adalah landscape. Ya, kalau kemarin pakai portrait atau berdiri, sekarang pakai landscape atau tidur ya kertasnya. Yang digambar adalah rumah dulu, kemudian pohon, lalu orangnya. Aspek apa saja yang dinilai? Dalam gambar tersebut akan tersirat hubungan antara anak dan orang tua. Anak tersebut dekat dengan ibunya atau ayahnya. Nah, sosok ibu kelihatan baik atau tidak, di situ akan nampak, akan muncul. Akhirnya bisa diketahui ibu dekat dengan ayah atau tidak. Nah, apa yang akan dijelaskan pada materi ini? 1 gambar rumah, 2 gambar pohon, dan 3 gambar orang. House Tree Person, rumah pohon orang. Ingat, menggambar rumah dulu, baru pohon, baru orang. Gambar rumah. Gambar rumah sebaiknya digambar sebagus mungkin, karena rumah yang bagus artinya ibu berperan dengan baik. Sesuai filosofinya, bisa digunakan untuk berteduh rumah itu. Jadi ketika kita merasakan resah, gelisah, gundah, yang menenangkan adalah ibu. Jadi ibu harus digambar sebaik mungkin. Jangan sampai kita menggambar rumah itu seperti gambar anak TK. Banyak sekarang rumah-rumah yang bagus, model-modelnya yang bagus. Caranya bagaimana agar kita tahu? Ya kita buka Google, contoh gambar rumah, desain rumah, atau rumah zaman sekarang. Nah, modelnya bagus-bagus. Jangan sampai rumah yang kita gambar seperti anak TK. Jangan sampai gambar itu rumahnya jelek. Kalau rumahnya jelek bagaimana artinya? Artinya ibu tidak berperan dengan baik. 2 gambar pohon. Gambar pohon berada di samping gambar rumah. Di mana-mana pohon itu kan tinggi, rumah itu tetap besar rumah daripada pohon. Nah, hal yang nyata ini tidak dapat kita pisahkan, harus real, nyata, konkret. Gambarlah dengan bentuk yang ideal dan bagus. Jangan sampai gambar pohon melebihi besar daripada rumah. Nah, itu kan menjadi tidak nyata. Jarak gambar juga harus ideal, jangan sampai terlalu dekat dan terlalu jauh. Karena kenapa? Proporsional dalam menggambar 3 komponen ini harus pas, dipandang enak.
Nah, jangan sampai kita menyisakan tempat yang terlalu longgar yang tidak digambar. Yang ketiga, gambar orang. Orang adalah cermin dari kita. Gambar orang harus jelas dan layak. Gambar orang berada di sebelah pohon. Nah, orang yang harus jelas dan layak ini adalah bentuknya. Mau laki-laki, perempuan, dia harus sesuai dengan jenis kelamin yang menggambar. Jangan sampai berlawanan. Nah, besarnya orang itu tetap, orang sama pohon itu tetap besarnya besar pohon. Jangan sampai orang dan pohon lebih besar orang. Akhirnya apa? Orang bisa jadi dia berteduh dari sinar matahari atau dari hujan, dia berada di bawahnya pohon. Maka yang melindungi diri kita itu adalah sosok ayah. Ya. Jadi kita pertama harus gambar dulu ibunya bagus, nah, ayahnya penolong. Nah, inilah yang dicari, yang gambar ideal sebelah pohon. Gambar orang harus lebih kecil dari pohon, jangan sampai kita menggambar orang itu bentuknya stickman atau orangnya kecil sekali sampai nggak jelas. Nah, kalau sudah gambarnya nggak jelas, berarti kita termasuk orang-orang yang nggak jelas atau orang-orang yang terkucilkan, guys. Kita harus tampak percaya diri. Orang tua kita harus mencerminkan orang tua yang baik. Ibu yang berperan dengan baik, ayah yang berperan dengan baik, dan anak yang nurut sama orang tua. Ini adalah cermin yang baik. Jangan sampai gambar kita jauh dengan gambar rumah dan pohon. Kita seolah-olah terkucilkan di ujung sana. Nah, jangan sampai. Karena kenapa? Di dalam lingkungan keluarga yang kondusif, hubungan antara orang tua dan anak harus harmonis. Sehingga gambar rumah pohon orang harus sebagus mungkin. Kalau dikasih batu boleh, batu-batuan, tidak usah. Dan tidak boleh, karena tidak sesuai instruksi. Boleh ditambah bunga, tidak boleh. Boleh ditambah rumput-rumput juga tidak boleh. Karena perintahnya hanyalah menggambar rumah, pohon, dan orang. Ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti bisa di kolom komen, ya toh. Nanti biar pertemuan berikutnya Ustadz Fuad jawab dengan jelas. Nah, itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di like dan subscribe, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.